على أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an. Kita lanjutkan pembahasan kita yang berikutnya, yaitu masih mengenai syarah daripada kitab Al-Wajibat Al-Mutahattimat Al-Ma'rifati ala kulli muslimin wa muslimah yang dikarang oleh Al-Imam Al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Sekarang kita berada pada halaman yang ke-18. Syarah daripada makna ar-Rabb, dan sudah kita jelaskan barakallahu fikum, yang diinginkan dengan Rabb di sini adalah al-ilah. Man rabbuka ay man ilahuka, itu maknanya. Jadi ketika ada pertanyaan siapa Rabbmu, maksudnya adalah siapa sesembahanmu. Itu yang diinginkan. Sekarang kita lanjutkan kata beliau di sini. Qala Asy-Syaikh Abdullah Al-Qara'awi wafaqahullahu ta'ala, kita lihat sini. Wal khalqu mafturuna ala ma'rifati khaliqihim subhanahu. Sedangkan yang namanya makhluk itu fitrahnya, mereka dilahirkan dalam keadaan fitrah untuk mengenal penciptanya. Karena pada asalnya seperti itu. Sehingga tidak ada sesuatu yang ada di muka bumi ini melainkan ada penciptanya. Dan tidak mungkin mereka mewujudkan diri mereka sendiri. Kisahnya sudah sering kita lewati ya, yaitu salah satu sahabat waktu itu, barakallahu fikum, Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, melewati sebuah tempat, kemudian dalam keadaan waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan surat Maghrib, membacakan surat At-Tur. Kemudian ketika sampai kepada ayat am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun, apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Kita renungi bersama di sini. Yang pertama, apakah mungkin mereka diciptakan tanpa sesuatu? Mungkin enggak? Tidak mungkin. Pertama. Yang kedua, am humul khaliqun, ataukah mereka juga menciptakan diri mereka sendiri? Mungkin enggak? Enggak mungkin. Tinggal ada kemungkinan yang ketiga, bahwasanya mereka semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu waktu itu langsung terketuk hatinya. Dan dia mengatakan kada qalbi an yatir. Hampir-hampir hatiku terbang. Kemudian tertancaplah keimanan pada waktu itu pula ketika mendengar ayat tersebut. Menunjukkan bahwasannya semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala atau semua yang ada pada alam semesta ini melainkan ada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. La yunazi'u fi rububiyyatihi wa wujudihi illa majnunun aw mukabirun mu'anid. Tidak ada seorang pun yang menolak atau menentang tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala dan tentang wujudnya, adanya Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang gila, kata beliau. Tidak ada satupun yang menolak atau menentang tentang rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala atau keberadaan Allah Subhanahu wa taala kecuali majnun, kecuali orang gila. Au mukabir, orang yang sombong, mu'anid, penentang. Seperti Fir'aun, apa yang dia katakan? Ana rabbukumul a'la. Aku adalah Rabb kalian atau Rabbmu yang lebih tinggi atau yang tinggi. Seperti itu, bayangkan. Itu maknanya bukan maknanya Fir'aun itu adalah ilah, bukan. Cuman sombongnya dia. Paham ya? Dan angkuhnya dia. Sehingga dia mengaku sebagai ilah. Ana rabbukumul a'la. Ma lakum min ilahin ghairi. Dan semisalnya, tapi munculnya dari mulut tersebut apa? Mukabir, sombong, congkak, kemudian menentang dan yang semisalnya. Jadi di sini kita ambil kesimpulan bahwasannya kalau orang cuma meyakini tauhid rububiyah saja, itu belum memasukkan pelakunya ke dalam keislaman. Sebagaimana disampaikan oleh Imam Al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab apa itu?
Al-Qawaidul Arba'. Nah, 4 kaidah pokok itu disebutkan bahwasanya keyakinan mereka bahwasanya Allah Al-Khaliq, Ar-Raziq, Al-Mudabbir, lam yudkhilhum fil Islam. Perhatikan, semakna dengan itu beliau mengucapkan bahwasanya keyakinan mereka Allah Ta'ala adalah pencipta, pemberi rezeki, pengatur alam semesta, lam yudkhilhum fil Islam. Yang seperti ini belum masukkan mereka dalam keislaman. Kenapa barakallahu fikum? Karena yang inti adalah tauhid al-uluhiyah. Perhatikan ya, yang inti adalah tauhid al-uluhiyah, ifradullah ta'ala bil ibadah. Intinya itu kamu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Bukan masalah meyakini Allah Ta'ala pencipta. Nah, paham ya? Karena orang-orang kufar, dan orang-orang musyrikun kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka mengatakan Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh, la yaquluna Allah. Nah, dan kalau seandainya mereka ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, niscaya mereka akan mengatakan Allah. Menunjukkan bahwasanya barakallahu fikum untuk masalah tauhid ar-rububiyah itu banyak yang meyakini dan banyak yang mengakui. Namun apakah itu masukkan mereka dalam keislaman? Tidak. Karena intinya adalah tauhid al-uluhiyah. Sehingga para ulama menyebutkan tauhid uluhiyah adalah tauhidut talab. Tauhid yang sifatnya talab, permintaan. Itulah yang diminta, itulah yang dituntut, yaitu ifradullah ta'ala bil ibadah, mengesahkan atau menunggalkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Adapun tauhid rububiyah itu adalah ifradullah ta'ala bi af'alih, mengesahkan atau menunggalkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan-perbuatannya. Mencipta, memberi rezeki, mengatur alam semesta, ini rububiyah. Tapi itu bukan syarat. Sehingga disebutkan dalam sebuah kaidah, tauhidu al-uluhiyah mutadamminun fihi tauhid ar-rububiyah. Wa tauhid ar-rububiyah mustalzimun li tauhid al-uluhiyah. Perhatikan itu. Bahwasanya tauhid uluhiyah, seseorang ketika mentauhidkan dengan tauhid uluhiyah sudah terkandung dalamnya tauhid rububiyah. Tapi kalau tauhid rububiyah itu harus juga mentauhidkan uluhiyah. Maksudnya ya, nah barakallahu fikum ya wanam. Aku yakin Allah Ta'ala itu yang memberi rezeki. Aku yakin bahwasanya Allah Ta'ala yang mengatur alam semesta. Aku yakin bahwasanya Allah Ta'ala yang menghidupkan, mematikan. Tapi aku masih menyembah berhala. Diterima nggak seperti ini? Tidak. Intinya bukan keyakinan masalah rububiyah, uluhiyahnya. Paham ya maksudnya ya? Nah barakallahu fikum. Yang kamu sembah siapa? Bebatuan, pepohonan, atau Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Itu intinya. Karena al-ibrah mana bil haqaiq. Al-ibrah bil haqaiq, yang jadikan patokan itu adalah hakikatnya. Hakikatnya kalian nyembah siapa? Hakikatnya kalian nyembah batu, bulan, bintang, pohon, atau Allah Subhanahu wa taala. Itu yang jadikan patokan. Paham salah ya? Bukan sekedar pengakuan saja. Nah, kita lihat sini. Naam wa kullu makhluqatihi wa ayatihi, dan seluruh makhluk-makhluknya dan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, wa in daqqat, walaupun selembut apapun, sekecil apapun, dalatun a'zam, dalatun, itu semua menunjukkan a'zam dalalatin ala wujudil khaliq, menunjukkan bahwasanya apa? Barakallahu fikum, penunjukan yang paling besar tentang adanya pencipta, wa 'azamatih, dan keagungannya, wa tafarrudihi birububiyyah wahdahu la syarikalah wa la ilaha siwa, dan juga ketunggalan atau keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyah semata, tidak ada sekutu baginya, wa la ilaha siwa, dan tidak ada sembahan yang berhak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Paham salah itu ya? Nah, barakallahu fikum. Sekarang misalkan kita saksikan semut atau hewan yang lebih kecil daripada semut, itu menunjukkan ada yang menciptakan itu loh, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya berkaitan masalah al-alamun. Nah, al-alamun atau firman Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah rabbil alamin. Nah, alamin itu dalam posisinya majrur situ kan? Alamun. Nah, alam itu apa? Alam itu alamun jamak dari alam, yang sering dikenal dengan alam semesta itu loh, alam semesta. Nah, itu apa itu alam itu? Apakah kita termasuk alam ataukah kita bukan alam? Seperti itu perlu diperhatikan. Nah, wal alamuna jamu alam. Alamun adalah jamak dari alam, itu alam semesta. Wa hum kullu ma siwallah. Alam itu adalah seluruh yang selain Allah SWT itu alam. Paham ya? Nah, sebagaimana Al-Imam Al-Mujaddid menjelaskan juga dalam kitab Al-Usul Salasah. Nah, barakallahu fikum, wa kullu ma siwallahi fa huwa alam wa ana wahidun min dzalikal alam. Atau semakna dengan itu. Dan seluruh yang selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah alam, dan aku termasuk alam tersebut. Kita termasuk alam enggak? Termasuk alam.
Ya, intinya alam adalah seluruh yang selain Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah adalah Khalik. Kita makhluk. Paham ya? Allah taala wajibul wujud, kita mungkinul wujud. Paham ya? Allah taala itu wajib adanya, adapun kita makhluk mungkin adanya. Nah, seperti itu. Fal wujudu qisman. Maka yang namanya wujud yang ada itu ada dua jenis. Rabbun wa marbubun. Rabb itu ilah yang disembah, wa marbubun yang diatur dan juga yang barakallahu fikum diberikan apa? Tarbiyah. Siapa marbub itu? Marbub adalah makhluk, ar-rabb adalah Allah Subhanahu wa taala. Ingat faedah yang kemarin ya. Kalau ar-rabb dengan alif dan lam, ar-rabbu itu pasti untuk Allah Subhanahu wa taala maksudnya. Tapi kalau rabbun itu masih muhtamal, rabbun tergantung yang diidhafakan. Misalkan Rabbul Ibil, pemilik onta, berarti manusia. Nah, kalau Rabbul Ka'bah, pemilik Ka'bah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Ar-Rabb itu tidak digunakan kecuali untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu faedah yang sangat penting. Ar-Rabbu huwallahul 'azim subhanahu. Ar-Rabb adalah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Wal marbub huwal 'alam. Sedangkan marbub yang diatur itu adalah alam semesta ini. Wal muradu bihim jami'ul makhluqat. Yang diinginkan dengan mereka adalah seluruh makhluk-makhluknya, baik jin ataupun manusia. Karena jin dan manusia itu sama-sama apa? Sama-sama terbebani syariat. Cuman bedanya kalau jin itu adalah alam ghaibiyun, alam yang tidak nampak, sedangkan kita adalah alam zahir, alam yang nampak. Itu bedanya itu. Adapun dari sisi syariat pembebanan, jin dibebani syariat enggak? Naam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Berarti jin juga dibebani syariat untuk beribadah juga. Paham ya? Jin ada yang muslim, ada yang kafir, ada yang mukmin, ada yang hizbi pun juga ada. Rafidhi ada enggak? Ada juga. Jin yang Rafidah ada juga. Paham ya? Jin yang ikhwan muslimin ada juga. Macam-macam. Cuman kita enggak bisa melihat karena alamnya beda. Mereka alamnya apa? Alam ghaibiyun, alam ghaib. Ma ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Manusia juga sama. Ada yang hizbi, ada yang muqtadi', ada juga yang apa? Nah, barakallahu fikum rafidhi dan semisalnya. Nah, karena pembenaran syariat itu sifatnya adalah kamil syamil, mencakup. Nah, barakallahu fikum jin juga terkena pembenaran syariat tadi. Wal muradu bihim jami'ul makhluqat wa sumiyal alam alaman. Kenapa alam ini kok dinamakan alam? Li'annahu alamatun wadhihatun dalatun ala sani'ihi wa mujidihi jalla wa ala. Alam ini kenapa dinamakan alam? Dikarenakan alam itu adalah sebuah tanda yang nampak, yang jelas, yang gamblang, yang menunjukkan apa? Nah, yang menunjukkan atas zat yang menciptakan, yang mewujudkan itu Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mewujudkan alam semesta ini? Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari gerakan keteraturan atau sangat teratur sekali perputaran bulan dan matahari bagaimana? Nah, atau siang dan malam bagaimana? Begitu terang siang, hilang malam. Begitu terang malam, hilang siang. Dengan cara sangat teratur sekali. Matahari terbit dari arah timur kemudian terbenam di arah barat. Sangat teratur sekali. Itulah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Wa huwa ay Allah taala, maksudnya wa huwa ay Allah taala, maksudnya Allah Subhanahu wa taala ma'budi, adalah sesembahanku. Ay ma'luhi. Paham ya? Allah maknanya ma'luh. Ma'luh maknanya adalah ma'bud. Paham ya? Berarti nah barakallahu fikum ma'budi ay ma'luhi wahdah. Itu zat yang sesembahanku atau sesembahanku semata, Allah Subhanahu wa taala. Laisa li ma'budun siwa, tidak ada bagiku sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Fakama annahu subhanahu al-mutafarridu bil khalqi war rizqi wat tadbir, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang tunggal di dalam penciptaan dan juga memberikan rezeki, wa tadbir dan pengaturan alam semesta ini, fa huwa wahdahu al-mutafarrid wal mustahiqu bi an yu'bada wahdahu duna man siwa. Maka dia adalah zat yang tunggal, yang sendirian, yang berhak untuk diibadahi semata, duna man siwa, selain nah barakallahu fikum dari yang selainnya. Maksudnya bagaimana? Yang selainnya tidak berhak, tapi hanya dia saja, yaitu Allah Subhanahu wa taala semata. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Ini menunjukkan tauhid apa? Al-uluhiyah. Tauhid al-uluhiyah. Naam. Tauhidul uluhiyah mutadamminun fihi tauhid ar-rububiyyah wa tauhidul rububiyyah mustalzimun tauhid al-uluhiyah. Itu kaidahnya. Paham salah ya? Barakallahu fikum.
Wa hadza huwa madlulu kalimatul ikhlas, dan inilah yang dituntut atau yang ditunjukkan oleh kalimatul ikhlas. Apa kalimatul ikhlas itu? Apa kalimatul ikhlas? La ilaha illallah. Kalimatul ikhlas adalah kalimat la ilaha illallah. Artinya apa? Tiada sembahan yang berhak untuk sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahasa Arabnya la ma'budu bihaqqin illallah. Rukunnya rukun la ilaha illallah. Ada berapa rukun? Jangan terkecoh ya. Ada rukun, ada syarat. Rukun ada berapa? Ada dua. Apa itu? Rukun ada dua. Naam. An-nafyu wal isbat. Paham ya? An-nafyu wal isbat. An-nafyu itu peniadaan, isbat penetapan. Maksudnya bagaimana? An-nafyu ay nafyu jami'il ma'budat ghairullahi jalla wa ala. Menafikan, meniadakan seluruh yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Itu nafi maknanya. Wal isbat isbatu jami' ibadat lillahi wahdahu la syarikalah. Isbat maknanya adalah apa? Menetapkan seluruh peribadatan hanya murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu rukun daripada la ilaha illallah. Syaratnya sudah hafal? Nah, syaratnya sudah hafal? Syaratnya apa? Wal qabuli laha al-kufran minka bima minal asya'i qad uliya. Nah, diulang-ulang lagi. Ya, rukunnya ada dua, syaratnya ada 8. Ilmun, yaqinun, wa ikhlasun, wa sidquka ma'a mahabbatin wa qiyadin wal qabulillaha wal qabulillaha wa zida thaminuha al-kufranu minka bima siwal ilahi minal asya'i qad uliha. Paham ya? Ilmun, yaqinun, wa ikhlasun, wa sidquka ma'a mahabbatin wa qiyadin wal qabulillaha wa zida thaminuha al-kufranu minka bima siwal ilahi minal asya'i qad uliha. Pertama, ilmu, mengilmui makna la ilaha illallah. Kedua, yakin, meyakini bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas dalam mengucapkannya, bukan karena paksaan, bukan karena gengsi dan semisalnya, tapi ikhlas mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Sidq, jujur dalam pengucapannya. Bukan seperti orang munafik, menampakkan keislaman menjemikan kekufuran. Kemudian apa? Mahabbah, cinta, rasa cinta. Nah, barakallahu fikum, dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan memurnikan ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Qabul, penerimaan, tunduk dan taat, menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Inqiyad, tunduk dan taat dengan apa? Menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larang-larangannya. Ditambah yang ke-8, al-kufru bit-taghut. Itu mengkufuri, meninggalkan seluruh sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Wa may yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Barang siapa yang kufur dengan taghut, nah barakallahu fikum, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh dia telah berpegang teguh dengan ikatan tali yang kuat, yaitu la ilaha illallah. Paham ya? Nah barakallahu fikum. Itu diulang-ulang ya, syarat sama rukun tadi. Terutama makna la ilaha illallah, la ma'budu haqqun atau la ma'budu bihaqqin illallah. Wa ta'abbudu, dan ta'abbud itu huwa at-ta'alluh. At-ta'abbud huwa at-ta'alluh dzullan wa hubban, yaitu at-ta'alluh, menghambakan diri. Ta'abbudnya menghambakan diri. Menghambakan diri dzullan wa hubban, dalam keadaan merendahkan diri dan cinta, wa ta'ziman, dan juga mengagungkan lil ilah al-haq al-kabir, untuk nam ilah, untuk Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha nam benar dan juga besar, zat yang maha besar dan juga maha al-haq. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya ta'abbud, menghambakan diri, beribadah. Sedangkan ibadah sendiri maknanya apa? Ibadah itu banyak orang mengatakan ibadah. Nah, ibadah itu sendiri maknanya apa? Definisinya apa pengertian ibadah? Apa yang dicintai Allah. Terus Perbuatan amalan yang tampak sama yang zuhur. yang sempurna. Nah, bismillah. Ibadah itu apa? Ayo terus. Bismillah. Apa? Ibadah Sufyan? Belum.
Mau mencoba? Belum. Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwali wal a'mal adh-dhahirah wal batinah. Definisi yang sangat ringkas, padat dan juga maknanya pun berisi. Yang didefinisikan oleh Syekhul Islam Abdul Abbas Ahmad bin Abdullah Halim Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Paham ya? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Ahmad bin Abdul Halim Abdul Abbas Al-Harrani rahimahullah taala. Apa tadi? Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwali wal a'mal adh-dhahirah wal batinah. Seluruh nama atau setiap nama, barakallahu fikum, sebuah nama yang mencakup seluruh perbuatan yang Allah Ta'ala cintai dan Allah Ta'ala ridhai, baik berupa ucapan maupun amalan yang nampak maupun yang tersembunyi, itu adalah ibadah. Zakat ibadah enggak? Salat ibadah bukan? Dalilnya mana? Salat itu ibadah. Pernah jumpai dalam Al-Quran as-salatu ibadatun itu? Pernah? Atau dalam as-sunnah as-salatu ibadatun, salat adalah ibadah? Enggak pernah kan? Enggak pernah. Tapi tahunya dari mana? Definisi tadi, pengertian. Nah, salat diridhoi enggak? Diridhoi. Dicintai atau tidak? Dicintai. Paham ya? Sehingga terkadang kita menentukan sebuah amalan itu adalah ibadah atau bukan terkadang dengan nas yang sharih. Nas yang sharih itu dalil yang terang-terangan, seperti ad-du'a'u huwal ibadah. Terang-terangan itu. Doa itu adalah ibadah. Nah, yang lainnya bagaimana yang lainnya? Dikembalikan pada definisi yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Perkara yang diperintahkan, perkara yang dicintai, perkara yang diridhoi, maka itu adalah ibadah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jangan sampai tertipu dengan orang-orang itu. Zakat itu katanya ibadah, mana dalilnya? Kalian mengatakan ibadah, dalam Al-Qur'an enggak ada lafaz az-zakatu ibadatun. Enggak ada kan? Enggak ada juga. Tapi kalau doa jelas, doa ini ibadah. Wong kita doa mendoakan para wali misalkan. Nah, tapi kalau salat, zakat mana dalilnya? Kita kembali ke definisi lagi. Dicintai enggak amalannya? Diridhoi atau tidak? Diperintahkan atau enggak? Naam. Kalau diperintahkan berarti menunjukkan cintai, diridhoi menunjukkan itu adalah ibadah. Naam. Definisi yang sampai oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Naam. Fa'adhu dalilin ala tauhidil uluhiyah, maka dalil yang menunjukkan atau yang paling besar yang menunjukkan tentang tauhid uluhiyah huwa tauhidur rububiyah, yaitu adalah tauhid ar-rububiyah. Kenapa demikian barakallahu fikum? Karena dengan adanya tauhid rububiyah barakallahu fikum, itu nanti harus mengharuskan dia mentauhidkan al-uluhiyah. Setelah mengakui Allah Ta'ala pencipta, pemberi rezeki, pengatur alam semesta, yang menghidupkan, yang mematikan, berarti dia harus meyakini bahwasanya dialah zat yang berhak dan yang paling tunggal, tidak boleh diduakan dalam beribadatan. Seperti itu maksudnya. Paham ya? Nah, kama yastadillu bidzalika ta'ala 'alal musyrikin fi ayatin katsirah. Nah, min kitab, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berdalilkan atau barakallahu fikum mengenai hal tersebut terhadap orang musyrikin, ketika menyebutkan tentang keadaan musyrikin di dalam ayat yang banyak, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala kama fi awali ayatin fil Qur'an, sebagaimana barakallahu fikum yang tercantum pada awal ayat dalam Al-Qur'an, fiha al-amr bit tauhid, di dalamnya ada apa? Ada perintah untuk tauhid. Barakallahu fikum, yaitu surat Al-Baqarah, yaitu ayat yang ke-21. Wa yaqulu ta'ala ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai segenap manusia, beribadahlah kalian semuanya kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan yang telah menciptakan orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi insan yang bertakwa, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. At-taqwa huwa an yaj'ala al-insanu bainahu wa baina 'adzabillahi wiqayatan bi fi'li awamirihi wastinabi nawahihi. Itu takwa. Seseorang menjadikan antara apa? Antara dirinya dengan antara azab Allah Subhanahu wa taala sebuah tameng. Paham ya? Tameng, penghalang gitu, agar tidak terkena. Dengan cara apa? Mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Itulah ketakwaan. Barakallahu fikum. Ini mengenai bahwasanya perintah untuk beribadah diambil dari ayat ini, ubudu. Ubudu perintah. Wal asl fil amr yadullu 'alal wujub. Hukum asal dari sebuah perintah itu menunjukkan wajibnya perbuatan tersebut, sehingga wajib kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nasallahu jalla wa ala bimannihi wa karamih an yusabbitana al-kitab was-sunnah hatta nalqah wa an yaj'alana minal muwahhidin fa innahu waliyyu dzalik wal qadir alaih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.